Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumur Seklasi 91 dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah, di mana di pagi hari kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Engkau maha besar ya Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Sungguh begitu baik Engkau memberikan kami nafas hidup di pagi hari ini, memberikan bagi kami kesehatan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan diri kami dalam aktivitas kami di hari ini. Namun terlebih dahulu, sapalah kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 7. Demikian dikatakan, saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan adalah diterima apa adanya, namun bukan menjadi apa adanya. Diterima apa adanya, namun bukan menjadi apa adanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mendengar tema renungan kita di pagi hari ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa bingung. Kira-kira apa maksud kalimat yang berkata, diterima apa adanya, namun bukan menjadi apa adanya. Saya akan mencoba menjelaskannya bagi kita semua. Maksud kalimat tema tersebut adalah sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, kepada siapapun, kepada semua orang, tidak ada yang terkecuali. Pada hakikatnya, hidup kita ini telah dirusak oleh dosa. Kondisi manusia begitu menyedihkan di hadapan Tuhan. Ya. Namun, oleh kasih karunia, setiap orang yang meski sudah begitu hancur keadaan hidupnya, tetapi mau datang kepada Tuhan, maka ia diterima apa adanya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menerima setiap orang apa adanya dengan kasih karunia-Nya. Atau dengan kata lain, tanpa syarat. Oleh karena itulah, ia disebut sebagai kasih karunia. Jadi manusia diterima Tuhan apa adanya, bagaimanapun keadaan manusia itu. Hanya saja, masalahnya belum berhenti sampai di situ. Belum. Memang benar, Tuhan menerima setiap orang apa adanya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang-orang Kristen di kota Efesus sebagai nas bacaan kita, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Artinya kepada semua orang dilayakkan meski tidak layak untuk menerima kasih karunia apapun keadaan mereka. Tetapi ingat, setelah itu Tuhan menuntut kepada kita untuk tidak berhenti sampai batas apa adanya. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya. Namun di balik itu ada sebuah tuntutan Tuhan. Tidak berhenti pada batas apa adanya. Maksudnya adalah
kita diterima apa adanya, tetapi kualitas hidup kita tidak berhenti hanya sampai apa adanya saja. Dulu Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya dari lumpur dosa yang begitu menjijikkan. Itulah apa adanya keadaan kita. Lantas, apakah kita setelah diselamatkan Tuhan masih tetap berlumuran lumpur dosa yang menjijikkan itu? Tentu saja tidak, bukan? Kalaupun dulu kita diterima apa adanya, namun kini kita harus berjuang menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Hidup di dalam kasih karunia Kristus harus mengalami perubahan. Jangan cuma itu-itu saja. Jangan cuma gitu-gitu aja. Life must be changed. Hidup harus berubah. Dulu, mungkin saudara adalah seorang penipu. Maka setelah hidup dalam Kristus, harus berubah. Jangan menipu lagi. Jadilah seorang yang jujur. Dulu, mungkin saudara adalah seorang pembunuh. Maka jangan membunuh lagi. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, jadilah seorang yang menghargai hidup orang lain. Dulu, mungkin saudara adalah seorang pencuri. Maka jangan lagi mencuri setelah mengenal Tuhan Yesus. Jangan malah menjadi pencuri berdasi atau pencuri berstola. Maksudnya, bukannya berubah menjadi seseorang dalam hidup yang benar, tetapi menjadi seseorang dalam pola hidup yang semakin bobrok. Bukan seperti itu. Dulu, saudara diterima apa adanya. Sekarang, saudara harus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika di hari ini Tuhan memberi nafas hidup buat kita semua sebagai wujud dari kasih karunia-Nya, maka bagaimana cara saudara memberi respon kepada Tuhan? Apa yang akan saudara lakukan di hari ini? Apakah hanya sekedar hidup apa adanya? Atau menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin? Mari kita renungkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami bagaimana hakikat hidup kami dulunya ketika belum mengenal Tuhan, ketika belum menjadi anak-Mu. Namun Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, menerima kami apa adanya, bagaimanapun kondisi hidup kami. Namun Tuhan, Engkau menuntut bagi kami agar kualitas hidup kami menjadi lebih baik dari hari kemarin. Inilah yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami di hari ini, ketika kami akan melakukan aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan melakukan sesuatu yang lebih baik dalam perkataan dan perbuatan kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.